Jadi negara nggak boleh bawa Islam ini. Negara harus hadir. Semoga Pak Prabowo sudah sampaikan kepada yang disampaikan pemerintah. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Hari masih pagi, tapi pemerintahan Prabowo Gibran diliputi oleh awan gelap. Kenapa demikian? Terlihat dari aksi mahasiswa kemarin yang turun ke jalan dengan mengusung tema Indonesia Gelap. Sebelumnya juga sudah ada tagar yang viral di media sosial, yaitu kabur aja dulu. Dua hashtag ini ramai banget diperbincangkan di media sosial. Tetapi respon pemerintah tidak bijak merespon aksi-aksi di media sosial dan di jalanan ini. Ya, salah satunya dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan bahwa kau yang gelap ketika merespon tagar Indonesia Gelap. Kemudian salah satu wamen, yaitu Wamen Tenaga Kerja, Noel Ebenezer, mengatakan kalau mau kabur ya nggak usah balik gitu ya. Dan terakhir Prabowo juga merespon tentang tagar Indonesia Gelap itu dengan mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia pada tahun 2040. Saya ingin sedikit ketawa ya ketika mendengar respon Prabowo ini. Tentu kita ingat di akhir masa pemerintahan Orde Baru dulu juga digaungkan kampanye bahwa Indonesia akan tinggal landas, artinya akan menjadi negara maju, seperti tagar yang diusung Jokowi selama 2 periode pemerintahannya. Buktinya apa? Pemerintah Orde Baru jatuh ketika ekonomi dunia kacau, kita pun ikut kacau. Yang akhirnya melahirkan reformasi. Dan Soeharto diganti oleh pemerintahan baru yang diwakili oleh wakil presidennya saat itu ya Habibie. Indonesia kemudian memasuki masa demokrasi yang lebih terbuka dan transparan. Tapi sebaliknya, sebuah ironi bahwa cita-cita reformasi dulu untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, hari ini kita melihat kondisi sebaliknya. Ternyata KKN merajalela di mana-mana. Tingkat korupsi kita menurut lembaga Transparansi Internasional itu menempati nomor 34 selama 10 tahun terakhir. Nah, itu di akhir pemerintahan Jokowi. Nah, hari ini kita melihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan ketika Jokowi memimpin selama 10 tahun. Kebanyakan janji, tapi realitanya kosong gitu ya. Jokowi pernah berjanji bahwa Indonesia akan maju pada 2045 karena Indonesia dianugerahi dengan bonus demografi. Tapi hari ini kita melihat banyak pengangguran, banyak industri yang tutup. Lagi-lagi bukan karena keinginan pengusaha Indonesia untuk tutup, tapi kebijakan pemerintah yang salah kaprah. Salah satu faktor yang membuat industri kita banyak yang bangkrut disebabkan oleh peraturan pemerintah yang mengizinkan import dari luar secara membabi buta, tanpa terukur, tanpa terkendali. Ujungnya apa? Kita dibanjiri oleh barang-barang import yang notabene lebih murah dari barang-barang produk lokal. Nah, kalau ini dibiarkan, pastinya akan merusak ekonomi Indonesia, merusak ekonomi nasional kita. Nah, hari ini kita mendengar bahwa Sritek, salah satu industri tekstil terbesar di Indonesia, itu tutup operasi. Menurut berita, pada tanggal 1 Maret nanti, perusahaan tekstil yang berada di Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah ini, secara resmi menutup operasinya dan mem-PHK karyawan mereka yang jumlahnya puluhan ribu. Sebuah ironinya, ketika Prabowo mengatakan bahwa Indonesia itu cerah, hari ini kita melihat kejatuhan industri-industri nasional kita yang selama ini memperkerjakan
banyak karyawan, bahkan ribuan karyawan. Kalau kita mencermati kasus Ritek ini, kita bisa mereview ke belakang. Pada saat Prabowo Gibran dilantik pada bulan Oktober lalu, Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Noel Ebenezer berkunjung ke Sritek. Di depan para karyawan Sritek saat itu, Noel menjanjikan bahwa Sritek tidak akan tutup operasi, artinya tidak akan bangkrut. Faktanya hari ini Sritek, industri yang menjadi kebanggaan Indonesia, bangkrut. Dan respon dari Noel mengatakan bahwa itu adalah sebuah keniscayaan karena aturannya begitu. Nah, lalu apa gunanya dulu dia sok menjadi pahlawan ketika berkunjung ke Sritek dan menjanjikan buruh Sritek itu bahwa mereka akan terus bekerja? Ya, di sini kita bisa mengatakan bahwa Noel cuma retorika, tapi tidak bisa memenuhi janji-janjinya. Seperti juga Gibran, menjelang Pilpres 2024, Gibran juga berkunjung ke pabrik Sritek di Sukoharjo ini dengan menjanjikan bahwa pabrik ini juga akan baik-baik saja. Saat itu juga pihak Sritek mengerahkan buruh dan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu mendukung pencalonan Gibran sebagai wapres. Saya yakin Gibran pasti ingat peristiwa itu, tapi ternyata Gibran tidak peduli. Seperti juga Noel juga tidak peduli. Mereka berdua buang badan bahwa kepailitan dari Sritek itu sudah menurut aturan. Kalau sudah begini, kita tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya publik mengamini bahwa Indonesia sedang menuju kegelapan, bukan menuju negara maju seperti yang digadang-gadang atau dikampanyekan Jokowi dan juga Prabowo, bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Ada survei yang mengatakan bahwa kelas menengah kita, kelompok karyawan, itu sekarang sudah mengalami kondisi yang kritis. Ekonomi mereka atau pembiayaan kehidupan mereka banyak ditunjang dari putaran uang dari ekonomi underground. Ekonomi underground itu salah satunya adalah judi online dan pinjol. Tentu situasi ini sangat mengkhawatirkan. Indonesia sedang menuju kehancuran. Yang menghancurkan bukan rakyat atau masyarakat atau publik, tapi kebijakan pemerintah sendiri yang ugal-ugalan, carut-marut tanpa perencanaan yang baik ya. Seperti pada hari ini kita melihat bahwa pemerintahan baru Prabowo Gibran itu tidak mempunyai arah yang jelas. Prabowo beberapa kesempatan mengatakan akan memberantas korupsi. Bahkan terakhir dia juga kembali menegaskan di sebuah forum akan memberantas korupsi. Faktanya di sekitar Prabowo itu ada tersangka korupsi yang didiamkan aja. Ibaratnya korupsi di seberang lautan tampak, tapi korupsi di depan mata tidak tampak. Itulah yang terjadi pada diri Prabowo. Yang barangkali dia tahu, tapi karena dia merasa bahwa koruptor-koruptor itu memberikan keuntungan bagi dia, maka dia tidak bertindak. Tapi para koruptor yang tidak memberikan keuntungan buat dia bakal digulung. Kalau kita perhatikan belakangan ini, pemberitaan korupsi begitu gencar. Di BUMN Antam aja ada dua kasus korupsi yang besar. Yang pertama adalah kasus korupsi timah yang melibatkan beberapa selebriti. Yang kedua adalah kasus pemalsuan emas. Belum lagi kasus-kasus yang lain yang hari ini juga sempat menjadi viral, yaitu kasus korupsi di Pertamina yang kabarnya jumlahnya sangat fantastik, mencapai 1 kuadrum atau 1.000 triliun kalau diakumulasikan selama tahun 2018 sampai 2024 lalu. Nah, ini luar biasa ya. Bagaimana mungkin sekarang Prabowo mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja atau Indonesia cerah? Cerah dari mana? Cerah dasmu, kata netizen. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.